Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua, masa penantian kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 39 ayat 1, Behama Pajalokku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 371 ayat 1, Burjuma Hita Mardalani. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan 10. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 40 ayat 5, Las Bema Rohamuna. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 440 ayat 1, Sai puji ma Tuhatta. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat 2, Paruakma Harbangani. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 42 ayat 1, Hamu sudi naung tinoruan, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu Advent kedua saat ini tertulis dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Saya akan baca untuk kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Topik minggu ini adalah hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhabadiaon manomu arini Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup suci yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini bukan hanya tentang sekadar menjauhkan diri dari dosa dan tindakan tercela, namun juga keberanian hidup suci dalam sukacita. Sebab konsekuensi hidup dalam kesucian itu adalah bisa saja kita merelakan kenikmatan dunia ini tidak dapat kita nikmati, namun akan terlihat membosankan, hambar atau pahit. Sukacita inilah yang akan memampukan kita dengan sepenuh hati untuk menjadi bagian yang integral dari penantian kita akan keselamatan yang akan datang di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling menguatkan kita untuk setia dalam penantian adalah rasa sukacita yang sungguh besar. Sukacita yang besar menantikan sosok yang sangat berpengaruh besar dalam hidup akan membuat kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan mengisi hari-hari kita dengan segala yang akan membuat sosok yang kita tunggu itu gembira dan bahagia melihat kita. Inilah analogi Advent ini. Topik Advent kedua, hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhabadiaon manomu arini Kristus. Sesungguhnya adalah kondisi hidup yang penuh kedamaian dan kesukaan terhadap apa yang akan dibawa oleh Kristus, utamanya keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus, yang oleh karunia penebusannya kita tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit, penderitaan, kelemahan, atau bahkan kematian kekal. Inilah pengharapan dan doa Paulus yang berkata, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sesungguhnya sudah memahami bagaimana cara merayakan Advent adalah dengan tetap dalam sukacita menjalani hidup yang kudus dan tidak bercela. Artinya penantian Advent sesungguhnya adalah kesediaan hati untuk mengarahkan hidup menghadap kepada Tuhan, serta keberanian untuk memalingkan hidup dari kuasa dosa, segala hal yang tidak berkenan bagi Allah. Artinya hidup suci bukan hanya tentang keputusan rohani semata, namun hidup suci adalah tentang melakukan segala sesuatu secara holistik, baik menyangkut keinginan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup suci dalam penantian hari Kristus adalah persiapan kita menyambut Tuhan dan Sang Mesias. Hal itu menuntut transformasi hidup yang visioner bagi kedatangannya. Meski kita tahu bahwa kita tidaklah sempurna, kita adalah makhluk lemah, rentan dan rapuh. Namun ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita, kerentanan kita, dan kerapuhan kita akan disempurnakan, dikuatkan, dijaga dan ditopang langsung oleh Sang Juru Selamat. Tuhan sendiri yang akan menyucikan dan menguduskan kita, asalkan kita tetap berpendirian teguh dalam kesetiaan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah makna Advent bagi kita, sebuah penantian yang tidak statis, sebuah pengharapan yang sangat proaktif. Sang Juru Selamat selalu berjalan menuju kita, namun semestinya pada saat yang sama kita berjalan menuju Dia dalam penyambutan yang hakiki dan penuh penyerahan diri. Syaratnya adalah hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhabadiaon manomu arini Kristus. Sehingga ketika Tuhan itu telah datang, kita sudah dalam posisi dan kondisi yang tepat, dan Tuhan Yesus akan menemui kita dalam kesukaan besar.
Selamat Advent bagi kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada Minggu Advent yang kedua ini. Kami penuh sukacita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pada saat yang sama, kami menantikan masa-masa sukacita pesta Natal yang sudah mendekat. Dalam masa penantian ini, ajarlah kami untuk hidup dalam kesucian. Tidak hanya sekedar menjauhkan hal-hal yang jahat, tetapi berpegang teguh pada iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, agar ketika Engkau datang, kami didapati hidup dalam kesucian, dan itu menjadi sukacita besar bagimu dan bagi kami juga. Ajarlah kami Tuhan dalam masa penantian ini, berpegang teguh pada firman-Mu, karena itulah kesukaan-Mu dari kami, ketika kami anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami melakukan kehidupan yang kudus ini dengan setia, menaati firman-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua, pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas kami, dan rencana-rencana kami, agar semuanya itu berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.